Baik, selamat malam. Puji Tuhan, Shalom. Semoga kita dalam keadaan sehat dan kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu, Kau memelihara kehidupan kami. Saatnya kami ingin melanjutkan apa yang kami ingin pelajari lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah lewat rahasia firman-Mu, kami semakin dikuatkan dan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan dan memberikan penjelasan melalui materi firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa pengertian rohani yang berdasarkan firman Tuhan dalam Kidung Agung 3 ayat yang kedua mengenai lorong ya. Lorong secara singkat saya jelaskan ya, kalau dari sudut pandang Amsal Sulaiman ayat pasal yang ke-7 ayat 8 sampai 27, lorong itu merupakan suatu tempat ya, di mana tempat yang dimaksud adalah tempat-tempat yang tidak berkenan ya, tempatnya perempuan tunasusila ya, perempuan-perempuan lalim, perempuan-perempuan yang melakukan tindakan yang tidak baik. Ya, itu gambaran Sulamit yang mencari, pergi ke lorong-lorong dan kampung-kampung untuk mencari Tuhan, mencari Raja Salomo, karena ketika Sulamit itu tertidur, Raja Salomo menghilang. Ya, dan Sulamit dia bergegas segera mencarinya karena dia sungguh amat khawatir dan merindukan keberadaan Salomo. Begitulah gambaran gereja Tuhan yang mempunyai kesadaran ketika dia mengalami tiduran rohani, maka sepatutnya dia akan merasa ada sesuatu yang hilang. Ya, di mana sesuatu yang hilang ini bisa kita gambarkan, kita bisa membayangkan yang terbiasa kita bersekutu dengan kekasih kita lewat karunia-karunia, baik dalam doa, baik dalam persekutuan dengan saudara seiman, kita merasa ada yang kurang ya. Tiduran rohani itu yang menyebabkan kita tidak mengalami keberadaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, jamahan, lawatan, bahkan kita bisa memiliki perasaan yang meragukan akan Tuhan. Nah, tapi gereja yang baik, ya, gereja pengantin, dia akan merasa kehilangan, maka dia akan berusaha untuk mencari Tuhan, ya, mencari kembali akan anugerah Tuhan itu. Nah, sekarang berbicara tentang kampung. Ini hal yang pertama ya, bukan kedua, sorry. Hal yang pertama, kampung-kampung adalah berbicara tentang keramaian dunia. Tempat dansa-dansi, tempat atau kedai minuman dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan gereja pengantin yang kehilangan aku dan karunia-karunia Rohku, di mana seringkali ia merasa seringkali ia salah jalan. Sebagaimana keadaan gereja yang sudah memiliki persekutuan dengan aku, sebagaimana keadaan gereja yang sudah memiliki persekutuan dengan aku, namun diganti dengan keramaian dunia, antara lain seperti mabuk-mabukan, dansa-dansi, berjudi, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa gereja pengantin terlibat dalam keinginan-keinginan
tabiat duniawi, yaitu keinginan mata, keinginan tubuh, dan hidup dalam jumawa. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 sampai 17. Itu merupakan suatu daftar daripada keinginan dunia yang terdiri dari 3 keinginan, yaitu keinginan mata, keinginan tubuh, dan kehidupan dalam jumawa. Adapun kedua tempat tersebut di atas adalah tempat yang berbau busuk di hadapanku. Sebagaimana Sulami tidak mendapatkan Sulaiman atau Raja Salomo di tempat-tempat tersebut, maka demikianlah juga gereja pengantin tidak akan menemui aku di tempat-tempat seperti itu ya. Secara rohani, artinya kita tidak bisa menemukan Tuhan, menemukan anugerah-anugerah Tuhan di dalam suatu perhimpunan orang-orang duniawi. Walaupun tantangannya, cobaannya memang ada suatu konsekuensi yang dialami oleh gereja pengantin saya dan saudara ketika kita mengalami tidur rohani, maka yang terjadi adalah kita sudah tidak ada kesungguh-sungguhan ingin bersekutu, tidak mau mencari Tuhan, bermalas-malasan, membaca firman, berdoa, dan sebagainya. Entah apa yang menyebabkan itu semua, tetapi memang seringkali keadaan dunia ini yang banyak kali, acap kali mengganggu iman kita, membuat kita ragu akan kuasa Tuhan, membuat kita kecewa, membuat kita putus asa dan bimbang, yang akhirnya kita memutuskan ya menurut keputusan kita sendiri, membenarkan atas kepikiran kita yang menyebabkan kita mencari suatu hal yang tidak diinginkan Tuhan. Ya sebenarnya ketika kita mencari jalan yang salah, itu adalah suatu keputusan kita yang akan menghancurkan kita, terlebih akan menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Sementara Rasul Paulus mengajarkan kepada umat ya, umat yang percaya ya, yang terdapat di Korintus, bahwa kehidupan Paulus sesungguhnya tidak akan pernah terpisah dari kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya kepada jemaat Korintus yang memiliki sampai kepada anugerah-anugerah roh lewat tahap-tahap kehidupan mereka yang sudah lahir baru daripada air dan roh, maka mereka adalah gereja yang tidak terpisahkan dengan kekasihnya, yaitu Yesus Kristus. Ya. Mereka akan bagaikan sepasang kekasih yang menyatu. Dan terbukti memang mereka memiliki roh Tuhan. Nah, itulah yang harusnya terwujud ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi sebagai gereja pengantin. Maka pengantin kita itu hanya satunya yaitu Yesus Kristus. Tetapi ketika kita mendapatkan cobaan, kita terpengaruh, kita terikat dengan keinginan-keinginan, dan ketika kita sudah terikat yang akhirnya membuahkan dosa, lalu tidak ada kesadaran, tidak ada mau inisiatif bertobat, menyesali, ya, mau berbalik kepada Tuhan, saat itulah semuanya itu akan melahirkan maut, kebinasaan. Karena kita sudah melakukan perzinahan rohani. Ya. Yang tadinya kita memiliki kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai pengantinnya Kristus, tetapi kita mencintai akan dunia. Tidak bisa kita ini memiliki cinta yang ibarat kata, mungkin istilah kata seperti berpoligami. Tidak ada seperti itu. Ya. Bahkan dalam perumpamaan di kitab Lukas, saudara, Tuhan Yesus bahwa tidak ada seorang hamba yang bertuankan dua. Pasti yang salah satunya itu dikasihi, yang salah satunya yang lainnya itu dibenci oleh dia. Dia tidak akan taat, tetapi yang dia taat kepada Tuhan yang dia kasihi. Apalagi dalam hal kita mencintai Tuhan, kekasih jiwa kita, suami kita ya, adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus telah memilih kita.
menjadi kekasihnya, menjadi istrinya, menjadi pengantinnya. Dan dia sudah setia, taat sampai mati. Sampai saat ini, ya, cinta dan kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai masa yang akan datang, bahkan selama-lamanya, kasih Tuhan tidak akan berubah. Tapi manusia seringkali berubah, saudara. Itulah sebabnya di dalam Kidung Agung ini pengajaran untuk mempersiapkan diri kita yang siap ditunangkan dan akan menikah dengan Tuhan. Kita harus bisa mempertahankan cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita mengalami kejatuhan iman, sebut saja kejatuhan iman ini dalam suatu proses ketika kita tertidur rohani. Tetapi baiklah lewat rahasia ini diberikan gambaran bagaimana Sulamit menghadapi ketika dia kehilangan Salomo oleh sebab dia tertidur. Nah, begitu juga gereja bagaimana belajar dari firman ini, belajar dari Sulamit. Yang pertama adalah bagaimana Sulamit itu berusaha untuk kembali mencari kekasihnya, saudara. Walaupun ada resiko-resikonya ya, dia mencari jalan-jalan yang salah, dia mencari Yesus di lorong-lorong atau di kampung-kampung. Ya, dalam pelajaran ini dikatakan itu bukan tempat di mana seorang raja itu berada. Ya. Nah, terkadang kita juga begitu. Ketika kita mulai mengalami kejatuhan iman, minimal kita harus ada kepekaan bahwa kita merasa tidak sejahtera sebab kita sudah jauh daripada Tuhan. Nah, biasanya kita menuju kepada jalan yang salah, tempat yang salah. Ya. Kita mencari kesenangan-kesenangan yang justru ditawarkan oleh setan. Kita merasa kesenangan yang kita peroleh dalam kehidupan lama kita, ada yang kembali seperti itu. Atau ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat yang bisa mendatangkan damai, tetapi damai yang menyesatkan, yang justru menghancurkan kehidupan kita, kesenangan-kesenangan dunia yang kita anggap itulah yang merupakan jawaban dalam setiap pergumulan kita, ya, jawaban dari masa kesusahan, kekecewaan kita, tetapi kita lari ke hal dunia. Ini adalah suatu jalan-jalan yang salah. Tetapi lewat firman Tuhan pada saat ini, kita harus tahu tempat-tempat di mana Tuhan itu berada. Ya. Sebab itu gereja pengantin yang tertidur rohani, hendaklah ia bangun dan mencari aku. Tetapi harus berhati-hati dalam mencari aku, karena aku tidak berada di tempat-tempat kotor atau penuh dengan perzinahan rohani. Nah, Tuhan tidak ada ya di tempat-tempat yang memiliki perzinahan rohani. Ya, saudara sudah mendengar penjelasan saya perzinahan rohani dalam setiap peribadatan ya, yang dikatakan perkumpulan orang-orang rohani, orang-orang Kristen, orang-orang beriman. Tetapi pelajaran di dalamnya itu mengandung ada pelajaran dari Tuhan, ya. Tetapi bercampur dengan pelajaran setan, pelajaran akal-akal manusia. Itu Tuhan tidak suka. Yang menyebabkan penyembahan yang mereka lakukan itu adalah penyembahan yang hanya memuaskan kehendak daging saja, mengikuti kehendak emosional, bukan penyembahan yang benar. Itu merupakan suatu jalan-jalan yang salah. Atau juga jangan lagi ia lari ke pelajaran palsu dan sesat, karena gereja yang demikian bagaikan gereja yang penuh dengan bau busuk dosa atau penuh dengan bangkai-bangkai orang mati di hadapanku. Perhatikan Lukas 24 ayat 1-6 yang berbicara tentang perempuan-perempuan yang mencari aku di kuburan. Di mana tempat aku dikuburkan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak mau kehilangan aku dikarenakan mereka begitu mengasihi aku. Nah, gambaran yang lainnya, saudara, adalah dalam Lukas 24 ayat 1-6. Ya, kalau tidak salah di situ ada 3 perempuan. Ya, Maria, ya, yang satu lagi bernama Yusafa, dan kalau tidak salah Marta ya. Ada 2 atau 3 perempuan saya. Ya, saudara bisa membacanya di Alkitab. Mereka ada inisiatif ingin mencari Yesus. Tetapi
Mereka tidak menemukan di kuburan. Nah, itu suatu gambaran Yesus tidak ada di situ. Tempat-tempat kuburan, tempat-tempat mayat tidak ada di situ. Ya. Yesus tidak akan tinggal di tempat-tempat yang membawa kepada kematian. Tidak. Yesus tidak bisa mati. Sebab dia adalah sang ilahi itu. Kehidupan kita jangan kita mencari kesenangan. Ya. Apalagi mencari Tuhan tapi ke tempat-tempat yang di mana Yesus tidak ada. Banyak gereja Tuhan, banyak orang-orang percaya seperti itu. Mereka mencari sejahtera, sorgawi, yang seharusnya mereka dapatkan itu ketika mereka mencari Yesus di dalam persekutuan, dalam doa, dalam membaca Alkitab. Tetapi seringkali mereka membawa diri mereka, membenarkan diri mereka bahwa mereka mencari ke tempat-tempat yang bersifat duniawi. Ya, bersifat duniawi. Walaupun itu merupakan kumpulan dengan orang-orang Kristen, ya, dengan suatu tanda ikon yang mereka miliki, bahkan dari kalung salib, anting salib, ya, mungkin mereka adalah orang-orang yang orang-orang di gereja, bahkan orang yang melayani, tapi ketika berada di lingkungan mereka, saudara berbaur justru di dalamnya adalah suatu, setelah mereka beribadah, mereka jalan-jalan, mereka mabuk-mabukan, ya, mereka membicarakan orang dan sebagainya. Kehidupan mereka begitu duniawi, tapi karena itu perkumpulan orang-orang Kristen, saudara merasa di situ ada kesenangan. Ya. Saudara merasa seru. Nah, ini suatu hal yang salah seperti ini. Apalagi di zaman sekarang iblis itu memakai pergaulan anak muda itu untuk menyesatkan banyak anak muda yang tulus mencari Tuhan. Dengan cara-cara, dengan kemasan rohani. Tetapi kehidupan mereka penuh dengan hawa nafsu. Ada anak muda yang merasa berzina, oke-oke aja. Yang penting dia rajin memberikan perpuluhan, dia rajin melayani. Tidak heran banyak gereja yang seperti itu. Jangankan mereka sebagai umat, tetapi mereka yang mengajar, yang melayani Tuhan, tetapi berbuat zina. Banyak gereja yang seperti itu, saudara. Gereja memiliki skandal, ya, di mana-mana, ya. Ini di mana-mana ada terjadi. Jadi jikalau mimbar yang dianggap suci, gereja yang merupakan bait Allah, dianggap sebagai rumah doa, di situ ada suatu kecelakaan. Ada suatu noda yang besar, apalagi di luar gereja. Jangan heran kalau dalam dunia rohani saja itu ada kejatuhan, ya apalagi dunia sekuler. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17, ayat yang ke-16, 17, di mana sebelum masuk kepada pembersihan, Tuhan akan memisahkan orang benar dengan orang yang berdosa, dengan orang fasik. Tuhan akan membersihkan, Tuhan akan menghakimi. Pertama-tama dari rumahnya dulu. Dari rumahnya dulu Tuhan akan membersihkannya. Tuhan akan memutuskan suatu hukum-hukum dari rumahnya dulu. Jadi di sini memberikan gambaran bahwa kita sebagai rumah Tuhan pun, ya, kita tidak luput dari hukuman. Kita pasti ada benih-benih dosa. Ada kehidupan lama yang kita pertahankan. Atau kita bergumul. Senantiasa bergumul dengan kehidupan lama yang kita selalu lawan itu. Tetapi jatuh kepada kesalahan yang sama. Ada seperti itu. Tapi puji Tuhan kalau kita berjuang, kita bangkit. Ya. Kita berjumpa dengan Yesus. Dan di situ ada kebangkitan. Kita ada perubahan. Walaupun saya tahu, ya, kita semua tahu itu perubahan dari kehidupan lama masuk kepada kehidupan yang baru mengikuti kehendak Tuhan itu tidak semudah memutar balik tangan dalam sekian detik, ya, terjadi, tapi butuh waktu. Namun dalam hal itu, kalau saudara ada ikhtiar yang baik, Tuhan menilai itu. Tuhan mencintai proses kok. Kalau Tuhan tidak mencintai proses, ya sungguh aja dunia ini pasti akan kudus. Secara hitungan detik, ya, hitungan singkat, gampang untuk hidup kudus. Tapi Tuhan mencintai proses. Ya.
Tuhan mengerti yang namanya pertumbuhan itu, saudara. Ya. Tuhan mengerti betul. Makanya yang Tuhan perhatikan adalah hati manusia. Hati manusia yang mau menerima, yang mau berubah. Soal perjalanannya itu pasti ya. Pasti ada jatuh bangunnya. Tetapi yang Tuhan ingin lihat bagaimana semangat dia. Kalau jatuh, dia bangun lagi. Dan dia berusaha untuk hidup dalam pertobatan. Tuhan menilai hati, saudara. Itulah sebabnya manusia di sisi lain, di jalan yang betul. Ketika dia mengikuti terang firman Tuhan, walaupun jatuh bangun. Ya, ketika dia jatuh, tapi dia bangun. Tuhan tidak akan melihat kejatuhannya. Asalkan dia betul bangun bertobat. Walaupun mungkin saja terulang kali, tetapi saya percaya setiap manusia yang mempunyai ikhtiar baik untuk menjadi sempurna dalam dia melakukan kebenaran, dia tahu lama-kelamaan perbuatan-perbuatan daging yang membuat dia jatuh di dalam dosa itu bukanlah sesuatu hal yang disengaja lagi. Walaupun ada kesengajaan juga ya, kita tidak bisa memungkiri itu. Namun itikat dia, ya, dia akan rasa penyesalannya itu akan apa ya? Akan lebih terasa semakin dia berbuat dosa ya. Namun dia ingin sempurna melakukan kebenaran, dia akan semakin merasa bersalah dan dia ingin terus memperjuangkan itu bahkan sampai langkah terakhir. Dan perbedaan di dalam pengalaman nyata ya, manusia seperti ini jatuh bangun. Kalau di mata manusia, manusia akan tetap melihat kekurangan. Ya. Manusia pasti akan menilai kekurangan. Ya. Yang dia lihat adalah kekurangan. Berbeda dengan Tuhan. Tapi kita yang hidup di dalam Tuhan, kita tidak bisa melihat seperti itu. Ya, melihat satu sisi. Tuhan tidak pernah ajarkan seperti itu. Apalagi sampai menghakimi. Tidak. Tapi bagaimana ketika manusia, seorang yang lainnya itu di sekitar kita jatuh dalam dosa. Maka kita yang mengerti akan kebenaran. Kita tegur, kita rangkul, kita bimbing dia. Bukan dihakimi, dibuang, diasingkan. Ya. Tidak mau berteman dengan mereka. Bukan seperti itu. Merasa mereka orang berdosa, tidak layak berteman dengan kita. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa membawa mereka kembali untuk bangkit. Ya. Nah itulah yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang yang Paulus mengatakan kita ini sebagai orang yang mengenal Kristus, menjalankan teladan Kristus, kita adalah orang-orang yang memiliki harum. Bau yang harum di semua orang yang betul-betul mau bersungguh-sungguh kehidupan itu diubahkan. Ya. Tetapi kita ini seperti orang-orang yang berbau busuk bagi orang-orang di sekitar kita yang mau hidupnya duniawi, hidup dalam dosa. Kehidupan rohani kita itu seperti bau busuk. Mereka tidak tahan dengan kita. Tapi kita yang rohani, perhatikan. Jiwa-jiwa yang berbuat dosa itu memang berbau busuk. Tapi tugas kita, bagaimana kita memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, lewat kesaksian hidup kita. Lewat bagaimana tindakan kita menghadapi mereka. Ya. Yang kita pahami, orang-orang yang berdosa itu, yang membuat dia dosa itu adalah, yang membuat dia menjadi dosa itu adalah iblis. Dosa itu, nah itu yang membuat mereka menjadi orang-orang yang berbau busuk, ya, yang berbau busuk. Tapi orang-orang seperti inilah yang dipandang mereka adalah orang-orang miskin dalam pengertian rohani. Orang-orang miskin rohani itu adalah orang-orang yang tidak mengerti hidup dalam kebijaksanaan, tidak mengerti hidup dalam kebenaran, tidak bisa hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah barang berharga. Ya, sesuatu dupa yang berbau harum, saudara. Ya, mereka adalah orang-orang yang miskin, ya, yang berada di tempat-tempat, ya maaf kata ya, gambarannya seperti itu, seperti contoh seperti Lazarus saja. Ya. Di dalam Lukas 16, ya, Lazarus memakan remah-remah, ya, orang yang kotor, ya, keberadaan orang miskin, ya apa yang digambarkan Alkitab itu sungguh apa ya bahasanya. Sungguh memprihatinkan. Ya. Tidak ada orang peduli. Seperti keadaan Ayub juga. Ya, yang tadinya kaya terhormat jadi miskin. Ya. Dihina.
dia sampai keadaan dia yang betul-betul Tuhan izinkan dia dibuat serendah-rendahnya, diambil semua kepemilikannya, sehingga dia sejajar, setara, rendah sama seperti debu dan tanah. Bahkan dia tubuhnya itu penuh dengan luka karena dia memiliki penyakit kulit yang menjijikan. Nah, itu gambaran orang yang betul-betul manusia yang jatuh, ya, yang jatuh pada derajat yang paling terendah. Nah, itu digambarkan miskin. Ya, maaf kata ya, terkadang orang miskin memang mereka sudah tidak peduli dengan keadaan mereka. Ya. Keadaan mereka yang mereka tidak mampu lagi. Nah, dalam pengertian rohani, miskin rohani juga lebih parah, saudara. Ya, banyak orang yang memiliki segala sesuatunya, tapi secara rohani dia miskin. Makanya segala sesuatu yang dia miliki, dia lakukan itu untuk berbuat dosa. Itu yang berbahaya. Lebih baik engkau hidup berkecukupan, tapi hatimu mulia. Wah, itu yang dilihat oleh Allah. Engkau hidup, engkau kaya. Ya. Mana kita pilih? Kita mau dilihat dan dipuji Allah bahwa kita ini kaya akan kebijaksanaan, atau kita lebih memilih dipuji oleh manusia karena kekayaan kita secara jasmani. Ya, tentu kita sebagai gereja, kita memilih untuk dipuji oleh kekasih jiwa kita. Nah, ini yang terjadi, saudara, bahwa tempat-tempat kotor itu, tempat-tempat kebinasan tidak ada di situ. Gereja jangan sampai salah mencari. Oke, ada inisiatif. Tapi jangan sampai engkau mencoba mencari kesenangan, ya, mencari kesenangan, mencari damai sejahtera itu dengan engkau mencari pergaulan yang tidak baik, ya, atau engkau merasa engkau sedang jatuh, tetapi engkau datang kepada teman-temanmu yang maaf kata ya merasa maaf kata perkumpulan teman-temanmu adalah orang-orang yang tidak percaya, ya, walaupun terkesan baik, ya, terkesan memberikan perhatian kepadamu, ya, mentraktir kamu, ya, senantiasa memberikan solusi yang baik, tapi mereka tidak membawa engkau untuk berjumpa dengan Tuhan dalam suatu perhimpunan yang betul. Dalam gereja tidak menyuruhmu engkau berdoa, tapi yang mereka berikan solusi bagaimana, udahlah santai aja, kita minum-minum dulu, kita senang-senang, kita jalan-jalan saja. Ya. Walaupun engkau anggap mereka santun, itu merupakan suatu salah, ya, jalan yang salah. Hati-hati. Banyak anak-anak muda, ya, mungkin orang tua juga, yang mengalami putus asa, ya, di mana circle mereka mungkin di dalam lingkungan pekerjaan, ya, dengan teman-teman kantornya, orang-orang yang tidak percaya, ya. Kalau kita mau melihat kembali ajaran daripada Alkitab, bahwa ya ketegasan itu terjadi bahwa terang dan gelap tidak pernah bersatu. Apakah persamaan Belia dengan Kristus? Artinya itu suatu gambaran bahwa walaupun ini kita bisa artikan mengenai jodoh, ya, jangan sampai yang tidak seiman, ya. Harus yang seimbang, yang sejodoh, sama-sama orang percaya. Ini juga merupakan gambaran hubungan kita, ya. Pertemanan kita, persahabatan kita juga harus bisa membatasi. Bukan berarti kita memusuhi yang berbeda keyakinan, tidak. Tapi bagaimana kita memancarkan kasih Allah, kebenaran dalam hidup kita, ya, supaya mereka itu bisa mengenal Kristus, bukan memaksa diri mereka untuk mengenal pribadi kita. Yang memaksa untuk mengenal pribadi kita, ya, yang lagi membutuhkan kasih sayang, yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian. Tidak bisa seperti itu, saudara. Ya. Tetap apapun yang kita alami, kita yakin bahwa hanya di dalam Yesus kita akan menemukan damai sejahtera, kemenangan atas pergumulan kita. Ya. Perhimpunan-perhimpunan
Kita jangan terlalu menjudge. Terkadang saya justru menemukan kekecewaan di antara orang-orang gereja. Saya percaya orang-orang gereja yang mengecewakan engkau, dia bukan gereja yang sebenarnya. Ya. Saya percaya, saya bisa katakan itu. Karena orang gereja yang sebenarnya mengerti kebenaran, justru tidak menghakimi engkau. Tapi bagaimana selalu membimbing engkau dalam kebenaran. Hidup dalam kasih. Ya, ya kecuali juga di sisi lain jangan engkau terlalu sensitif juga. Ya. Kalau engkau terlalu sensitif juga, ya itu salahmu sendiri. Ya. Orang belum ngomong apa-apa, tapi engkau merasa diasingkan, dijauhi, dan sebagainya. Nah, makanya yang terutama di sini bagaimana engkau mencari Tuhan di dalam persekutuan yang betul. Minimal kalau engkau sulit untuk bersosialisasi ketika engkau ingin istilah sekarang itu ingin healing karena dosa-dosamu, engkau merasa hilang damai sejahtera, engkau merasa kecewa karena keadaan dan sebagainya, dan engkau merasa jauh daripada Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana engkau ada rasa lain ketika engkau sudah jauh daripada Tuhan. Dan yang kedua, kau harus bangun itu kembali. Kalau engkau tidak berusaha untuk bangun mesbah, maka yang engkau bangun adalah niat-niat iblis. Pasti yang engkau bangun bagaimana engkau membangun kehidupan, bangunan-bangunan tanda kutip yang baru, tapi bukan bangunan yang dikehendaki Tuhan, tapi bangunan-bangunan kehidupan duniawi. Kau mulai membangun opini sendiri, membangun kebenaran sendiri, yang akhirnya menjatuhkan kau. Kau akan memilih duniawi itu yang memberikan kau kesenangan. Tapi semuanya itu fana. Justru akan semakin hancur, engkau semakin jauh daripada Tuhan. Bahkan banyak juga mungkin perempuan atau laki-laki yang dalam soal percintaan, hubungan, pertemanan, mereka itu parahnya sampai meninggalkan iman mereka. Ya. Dengan alasan apa? Saya kecewa dengan orang Kristen. Tidak ada seperti itu. Pertama, yang tadi saya sudah jelaskan, itu ada kemungkinan kau sensitif. Kau memang tidak suka dalam perhimpunan rohani. Dan hal yang lainnya, yang kedua, ya sesungguhnya jika engkau menemukan kekecewaan dengan orang lain, saya percaya mereka bukan gereja Tuhan. Mereka bukan orang gereja. Ya. Tapi saya percaya Tuhan tidak membiarkan ya, gerejanya, ya, anak-anak Tuhan, perhimpunan orang-orang kudus itu ya akan dikotori dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang penuh dengan iri dengki. Memang zaman sekarang banyak, saudara. Ya. Dari dalam gereja banyak orang yang masih hidup dengan hawa nafsu, kedengkian, iri, cemburu, yang menyebabkan pertengkaran, tukang fitnah, tukang gosip. Itu ada di gereja. Jangankan duduk di kursi jemaat, justru dia dapat berkhotbah, melayani mimbar. Itu ada. Tapi intinya ketika kita mengalami suatu pergumulan, kita tetap fokus cari Tuhan. Ya, kalau engkau merasa kecewa ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, kau tetap bertahan, engkau ke gereja, engkau beribadah kepada Tuhan, karena engkau betul-betul mencari Tuhan. Tuhan akan membawa, Tuhan akan pertemukan engkau dengan hambanya, dengan anak Tuhan, yang betul-betul melihat keberadaan. Ya, yang akan betul-betul memperhatikan. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan. Biasanya Tuhan izinkan itu bagaimana itulah lapis, seperti lapisan-lapisan sampai di mana imanmu itu mencari Tuhan ketika engkau sudah berbuat dosa. Ya. Diuji dulu engkau kembali. Seperti Sulamit. Sulamit tidak langsung bertemu dengan Sulaiman. Tapi minimal dia ada usaha. Ya. Itulah bagaimana timbal balik. Ya. Timbal balik respon kita untuk mencari Tuhan. Ya. Seperti 3 perempuan ini. Mencari ke kubur tidak ada. Mereka melakukan itu karena mereka tidak mau kehilangan aku, dikarenakan mereka begitu mengasihi aku. Nah, ini luar biasa. Ada rasa seperti itu, mengasihi Tuhan. Di situ perempuan-perempuan itu membawa rempah-rempah yang harum, baunya, dan sudah tentu mereka sudah banyak mengeluarkan uang untuk membeli rempah-rempah itu. Jadi ini suatu gambaran, ya, suatu persembahan. Ya. Suatu persembahan dalam hidup mereka yang dimana ada pengorbanan, ternyata untuk kembali pun membutuhkan pengorbanan. Ya. Walaupun terkadang seperti peristiwa perempuan ini, sudah membawa rempah-rempah, tapi untuk apa rempah-rempah itu? Ya. Tuhan tidak mati. Rempah-rempah itu supaya tetap wangi mayatnya. Ya. Ya, seperti kita menghadapi orang yang sudah mati, diberikan sebelum dikuburkan,
Biasanya ada suatu proses kita memberikan pengharum, yang memberikan bunga. Ya sebenarnya itu untuk apa? Itu hanya penghormatan di mata orang yang hidup saja, di mata keluarga saja. Tapi esensinya, kenapa engkau menghormati orang mati? Itu saja esensinya yang perlu kita pertanyakan. Ya, yang kita hormati adalah orang yang masih bernafas. Mungkin orang tua kita, mungkin saudara kekasih kita, atau mungkin istri suami kita. Jangan engkau menjadi suami, ya ketika istri mati engkau menangis layaknya seperti engkau mengurus istrimu saja selama hidup, ya. Lalu engkau menangis, engkau memberi bunga, padahal hatimu itu mensyukuri, ya syukurlah istriku sudah diambil Tuhan. Tidak ada seperti itu. Lalu engkau mau bersandiwara di depan keluarganya, menangis seolah-olah kau menggambarkan betapa engkau mengasihi dia. Manusia itu penuh dengan kemunafikan, ya. Jangan bertindak berlebihan, makanya ya. Jangan bertindak berlebihan. Sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang perbuatan yang benar itu, ya. Ya kita menghormati ya, orang mati selayaknya ya mengikuti proses saja. Ya. Tapi yang nyata, kebenaran yang kita lakukan, bagaimana kita menghidupi orang yang masih hidup. Membawa kehidupan mereka merasakan damai sejahtera lewat perlakuan. Sekalipun orang itu berbuat jahat, tapi engkau tetap memancarkan cahaya kasih. Engkau tetap bersinar. Walaupun engkau mencoba ditutup dengan gantang, ditutup dengan cara-cara mereka, meredupkan pelita firman-Mu, tapi engkau tetap bercahaya. Wah, itu luar biasa. Itu yang disebut manusia yang baru di dalam Tuhan. Itu disebut gereja pengantin. Ya. Jadi percuma. Memang itulah gambaran perempuan yang mencoba menghormati Yesus. Yesus tidak ada di kubur, sudah bangkit. Ya. Kehidupan kita terkadang berusaha untuk mencari Tuhan supaya hidup kita pulih. Dengan segala pengorbanan kita. Ingat Raja Daud mencoba untuk dia pulih, mendapatkan damai sejahtera kembali. Ya. Atas pergumulan yang dia miliki. Dia menghadapi masalah ya, kematian anaknya, ya. Anaknya ingin membunuhnya, ya. Tapi satu yang dia ketahui tentang Tuhan. Tuhan katakan, sesungguhnya aku tidak melihat, aku tidak meminta korban sembelihanmu. Itu kata-kata Daud. Sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan korban sembelihan, tetapi yang Tuhan inginkan jiwa yang hancur. Itulah kehidupan gereja Tuhan. Kalau ingin berbalik, yang terutama itu adalah jiwa yang hancur. Ya. Itu yang terutama. Ya. Persembahan yang betul seperti itu, saudara. Lanjut. Memang mereka merasakan kehilangan yang teramat sangat akan aku, tetapi sayangnya mereka datang mencari ke tempat yang salah. Sebab sangkanya bahwa aku suka tinggal di kuburan yang penuh dengan tulang belulang, orang mati dan berbau busuk. Itulah sebabnya mereka ditegur oleh dua orang di dalam kubur tersebut. Nah, ini ada rahasianya ya. Mengenai dua orang itu ya, yang disaksikan oleh keempat Injil itu mengatakan malaikat ya. Kedua orang itu adalah hambaku Musa dan Elia. Ya. Hubungkan dengan penglihatan yang nampak pada ketiga rasulku sewaktu di atas gunung kemuliaan. Dalam Matius 17 ya, bagaimana yang naik bersama-sama dengan Yesus pada saat itu hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi dalam perkara ini, ketiga perempuan ini tidak tahu ya. Yang dia tahu, yang dia saksikan adalah malaikat. Tapi rahasianya membukakan ternyata ini apa yang dilihat oleh Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Di mana Yesus sedang berbicara dengan kedua orang yang penuh dengan kemuliaan. Dialah Musa dan Elia. Ya. Kenapa Musa dan Elia? Karena Musa dan Elia itu ketika berjumpa dengan Yesus, mereka berbicara tentang misi Yesus, dan dia tahu Yesus akan mati, ya akan dianiaya sampai mati, tetapi dia bangkit. Makanya yang diutus kembali itu adalah Elia dan Musa. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita bisa berpikir seperti itu. Kedua orang berkata bahwa apakah sebabnya kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini melainkan sudah bangkit. Nah, jadi
Ya, itulah misi Sang Mesias. Dalam hal ini perempuan-perempuan itu telah melakukan kesalahan dalam mencari aku sebab mereka melupakan firman-Ku dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca Matius 17 ayat 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yaitu tentang perkataan Yesus ya, dia akan mati tetapi dia katakan dia akan bangkit kembali. Lalu Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, yang berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ya, pasti dalam Lukas 9 ayat 43 sampai 45 senada ya. Memiliki kalimat yang senada. Jadi itu memang mati itu adalah misi Sang Mesias. Karena dalam kematiannya itu untuk menebus, dia menanggung dosa, mengambil kutuk ya, akan murka Allah supaya manusia itu yang percaya akan dia berarti percaya akan kasihnya, akan kematiannya, sampai percaya kepada kebangkitannya. Jadi manusia yang percaya akan dia sebenarnya akan mencapai kepada puncak yang Tuhan Yesus telah bangun ya. Tuhan Yesus telah bangun konsepnya itu untuk membawa manusia kepada kemuliaan yang sempurna. Sebagaimana Yesus yang mati, tapi bangkit dan naik ke surga. Seperti itu. Nah, tampaknya perempuan-perempuan ini lupa dengan kata-kata Yesus. Kehidupan kita juga, ya, kita jangan penuh dengan kekhawatiran. Apa yang tahun-tahun lalu Tuhan berkata-kata dalam hidup kita, melalui nubuatan, melalui firman Tuhan, melalui karunia-karunia, melalui mimpi, melalui orang-orang tertentu, ya, melalui penglihatan kesaksian yang ada, dan itu kita pegang baik-baik, dan mungkin itu pernah dikatakan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, percayalah saudara, Tuhan itu bukan manusia yang mudah mengingkar janji. Kalau Tuhan sudah berfirman, dia pasti akan melakukannya. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan mengingkarinya. Itu iman kita. Yang penting kita adalah orang yang setia. Kalau jatuh, ya kita bangkit dengan iman yang benar. Jadi tidak heran jika kedua orang yang ada di kubur itu menegur mereka dan memperingatkan mereka tentang firman-Ku yang telah kusampaikan terlebih dahulu. Setelah peristiwa tersebut, maka mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kuburan itu sudah kosong, karena aku sudah bangkit sehingga kembalilah mereka itu dengan sejahtera ke Yerusalem dan mencari aku di sana, dan di sana aku menampakkan diriku yang penuh dengan kemuliaan. Matius 28 ayat 8 sampai 10 dan Yohanes 20 ayat 13 sampai 18. Ya, itu perjumpaan Yesus ya yang setelah bangkit dengan murid-muridnya. Demikian juga kehidupan rohani gereja pengantin yang tertidur rohani dapat mengakibatkan jatuh dan berbuat dosa. Kehidupannya digambarkan hidup yang berbau busuk sebab kehilangan aku. Ya, jadi orang yang tertidur rohani itu dampaknya, impactnya itu kita akan melakukan perbuatan dosa. Ya. Karena kita tertidur, redup, pelita, firman kita redup. Ya. Kita seperti kehilangan pelita bagi kaki kita untuk jalan, mengikuti jalan yang benar ya. Ketika pelita itu padam saudara, maka kita akan jalan meraba-raba ya. Karena kita tidak bisa melihat jalan yang sebenarnya ya. Dan pasti disitulah kesempatan iblis menggiring kita kepada kehidupan yang hancur ya, dengan kehidupan yang mencintai dunia. Kehidupannya yang digambarkan hidup yang berbau busuk juga ya, sebab kehilangan aku. Karena orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu persembahan mereka, pemberian mereka, ya, penyembahan mereka itu bagaikan dupa berbau harum. Hidup mereka pun itu mereka persembahkan, dan itu suatu kehidupan yang harum di mata Tuhan ya, dan juga harum bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi orang yang berbuat dosa, waduh, itu suatu kehidupan yang berbau busuk di mata Tuhan.
Ya. Dan berbau busuk itu kalau kita ibaratkan seperti poin-poin sebelumnya, ya, orang mati itu dia akan berbau busuk menjadi mayat tulang belulang, ya. Berbau busuk, saudara. Begitulah kehidupan yang mati rohani, dia berbau busuk di hadapan Tuhan. Karena hidupnya penuh dengan kebusukan dosa. Ya. Oleh karena itu tinggalkan kehidupan yang kotor dan berbau busuk, atau tinggalkan kampung dan lorong. Tetapi tinggalkan tempat itu dan menyesalah serta bertobat dan mencari aku kembali pada tempat yang sebenarnya, serta jangan lagi berbuat dosa. Ya. Mungkin kita ibaratkan seperti, ya, contoh teguran-teguranku pada 7 sidang jemaat di Asia Kecil agar mereka kembali bertobat. Sekian. Ya, itu kalau berbicara tentang 7 sidang jemaat di Asia Kecil, ya ada suatu perbuatan yang kita ingat. Perbuatan jemaat Efesus. Ya, mereka awalnya berbuat baik. Ya, mereka mengalami dorongan kuasa Roh Kudus sehingga perbuatan baik mereka pun itu berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tapi karena mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, mereka sudah jatuh, ya, dengan begitu dalam. Ya, jatuh dalam dosa karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Orang yang meninggalkan kasih semula itu, maka perbuatan baiknya itu sudah bukan murni lagi akan kebaikan untuk memuliakan Tuhan, tapi hanya sekedar mencari nama, mencuri kemuliaan Tuhan, mencari popularitas, ya, supaya untuk dikenal, dihormati, disembah oleh manusia. Ya, ini berbahaya. Ini adalah suatu kebusukan, adalah suatu kebusukan, suatu hal yang busuk di mata Tuhan. Ya, janganlah kehidupan kita mengalami seperti itu. Tapi Tuhan mengasihi jemaat Efesus sehingga dia mengatakan kembalilah kepada kasih yang sempurna. Kehidupan kita yang sudah tertidur rohani, Tuhan menuntut kita untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu di mana kasih yang kita selalu mencari Tuhan, tanpa Tuhan sehari pun, sejam pun rasanya aneh. Sepertinya gelisah, tidak ada damai sejahtera, dan selalu lapar dan haus akan firman Tuhan, akan kebenaran, akan kerajaannya, dan suasana hadiratnya. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan rindukan bagi kita sebagai umat pilihannya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara yang mengikuti, kiranya kita boleh diberkati dengan rahasia pengajaran ini. Ya, kita jaga rohani kita jangan sampai tertidur, karena itu dampaknya akan membawa kita kepada kehancuran, dan itu akan menjadi makanan iblis kehidupan kita, saudara, ya. Tapi kita mau mencari, berusaha bangkit, ya, dengan iman untuk mencari Tuhan. Ya, memang ada prosesnya. Itulah sebabnya jangan coba-coba engkau jauh daripada Tuhan. Untuk engkau kembali lagi mencari anugerah itu, waduh, itu penuh dengan perjuangan lagi. Kecuali engkau betul-betul siap menghadapi keadaan seperti itu, puji Tuhan. Tapi apalagi jangan sampai engkau memilih kau menjadi benih yang tertinggal. Itu gambaran gereja yang kepala batu, ya. Mereka sudah ditegur tetapi tidak mau bertumbuh, akhirnya mereka benih tertinggal, dan mereka mengalami suatu proses lewat kerajaan antikris, ya. Wah, proses kerajaan antikris itu adalah proses pemutihan, ya. Yang digambarkan Wahyu 19, mereka kalau lolos, mereka seperti orang yang jubahnya itu diputihkan, dibersihkan kembali. Tapi prosesnya luar biasa, ya. Kita akan mengalami suatu kekejaman yang tidak keprimanusiaan yang dilakukan oleh antikris. Karena kita mencoba mempertahankan nama Yesus di tempat yang salah, di waktu yang sudah tidak tepat. Ya. Kita salah kalau kita mau memperjuangkan nama Yesus di zaman antikris, ya. Ya, kecuali engkau kuat, ya puji Tuhan. Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan bukan itu jalurnya, bukan seperti itu caranya, ya, bukan seperti itu tahap-tahap yang Tuhan inginkan. Sebelum kita itu melihat kemuliaan Tuhan yang akan menjemput gereja di atas awan-awan, ya walaupun sekarang kita mengalami aniaya secara batin menghadapi orang-orang yang kejam bagi kita, ya, yang merendahkan kita, itu tidak seberapa dibanding kita mencoba untuk mengikuti keinginan daging, dan kita berpikir, wah, di zaman antikris pasti kita bisa. Oh, itu lebih mengerikan. Tapi kiranya Tuhan Yesus memberkati.
dalam pendalaman Alkitab kita pada saat hari ini, ya berjuanglah untuk tetap menghidupi firman supaya pelita itu tetap menyala, dan kita harus bertahan terus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita boleh terangkat ke sorga di dalam kemuliaan Tuhan yang sempurna. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang hidup bagi kami. Kau senantiasa mengasihi kami. Itulah sebabnya ajari kami terus untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena di dalam kebenaran-Mu kami boleh memperoleh terang kasih-Mu, dan Engkau mengajari kami untuk selalu dekat dengan Engkau, selalu mencari Engkau Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru. Terlebih Kau senantiasa memelihara kehidupan kami. Rohani Engkau limpah-limpahkan, bahkan kebutuhan jasmani pun Engkau senantiasa menyediakannya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan beristirahat. Kami mengucap syukur atas hari yang Kau berikan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu. Biarlah kami beristirahat dengan tenang Tuhan, dan boleh bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, semangat yang baru yang daripada-Mu, dengan hari yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa esok hari ya, di dalam ibadah Beston ya, jam 3 sore dalam hadirat Tuhan, persekutuan yang manis dengan Tuhan lewat firman dan roh Tuhan. Salam sehat bagi kita semua, salam buat keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.